Behavioral targeting itu maksudnya didasarkan pada pengiklan yang menargetkan konsumen dengan melacak perilaku penjelajahan situs web mereka, seperti situs web mana yang telah mengunjungi dan atau telah melakukan pencarian. Misalnya, konsumen buka aplikasi Tokopedia, awalnya mau beli sepatu tapi nggak jadi, atau niatnya lihat-lihat aja, tapi nanti kalau misalnya dia buka aplikasi Tokopedia lagi, nah histori referensi sepatu itu nanti ada di mana-mana gitu. Terus yang selanjutnya adalah iklan kontekstual yang digunakan pengiklan dan yang menargetkan iklan mereka berdasarkan konten halaman web. Contohnya nemu iklan baju tapi di Zalora kan web fashion gitu, nggak cuman baju doang, tas tapi juga dijual. Rich media didefinisikan keluasan berbagai media digital interaktif yang menunjukkan gerakan dinamis. Nah, dia memanfaatkan fitur sensorik yang ditingkatkan seperti video, audio, dan animasi. Lanjut ke jenis-jenis rich media. Yang pertama ada online komersial, setara dengan iklan televisi tradisional. Nah, tapi bedanya ini iklan online yang lebih sering muncul di internet. Terus yang kedua video on demand atau VOD, terdiri dari klip video berbagai aktivitas hiburan termasuk iklan atau sponsor yang juga ada. Yang ketiga ada web episode, fitur-fitur film pendek yang dibuat oleh pengiklan. Misalnya Toyota ngiklanin Toyota Yaris nih. Nah, ini contoh nyata ya, di YouTube tuh ada web episode judulnya Mengakhiri Cinta dalam 3 episode. Terus habis itu JBL Speaker juga ngeluarin Yakin Nikah. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri itu dia itu pakai BMW dia ngeluarin web episode keren banget. Terus yang keempat lain-lain seperti Banner Ads pada game online gratis tuh, kayak misalnya game trial sebentar doang dimainin sama bootnya. Terus habis itu pesan singkat, iklan video di blog, podcast, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari rich media yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti email dan lain-lain. Selanjutnya adalah sosial media atau media sosial. Didefinisikan sebagai bentuk komunikasi elektronik seperti situs web yang digunakan orang untuk membuat komunitas online untuk berbagi informasi, ide, pesan pribadi, dan lain-lain. Yang paling populer itu adalah situs jejaring sosial atau social networking sites, yang merupakan platform untuk jejaring atau hubungan sosial antara orang yang memiliki minat, aktivitas, latar belakang, atau koneksi yang sama dengan kehidupan nyata. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh media sosial. Bisa digunain pakai laptop, pakai tablet. Terus fungsinya itu untuk conversation sama interaksi. Nah, diantaranya itu kayak Facebook, terus habis itu Twitter, Google Plus. Terus kalau terus dibagi lagi menjadi localization, publishing, sharing, playing, networking, buying. Terus habis itu di situ ada banyak macam sosial media lainnya. Terakhir, siapa sih orang yang menggunakan media sosial dan mengapa? Hampir seluruh orang di seluruh dunia menggunakan media sosial. Riset menunjukkan memeriksa motivasi penggunaan media sosial pada merek atau brand terkait atau consumer online brand related activities atau biasa disingkat dengan COBRAS. Penelitian ini juga fokus dengan alasan orang yang menggunakan media sosial. Misalnya contohnya itu seperti untuk kegiatan konsumsi, terus atau
kontribusi ke dan atau. Yang ketiga, membuat konten-konten brand yang berhubungan. Hasilnya, Kobres tertuju pada 3 motivasi utama, diantaranya yang pertama, mengambil keuntungan informasi, seperti keuntungan informasi belanja, pengetahuan tentang brand, atau ide baru. Terus yang kedua itu ada hiburan, misalnya kenikmatan, relaksasi untuk menghabiskan waktu. Terus yang terakhir itu ada remunerasi. Remunerasi itu adalah potensi untuk mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Contohnya uang, pekerjaan yang menguntungkan atau yang memberikan benefit, dan reward lainnya. Sedangkan alasan menggunakan media sosial adalah tidak ingin terputus jaringannya dengan orang lain, tidak ingin ketinggalan informasi, dan intinya telah. Oke, selanjutnya kita akan membahas the most popular social media dan bagaimana kaitannya dengan integrated marketing communication activities gitu. Nah, kita pertama bahas Facebook. Facebook ini menjadi the largest of all social networks di dunia dengan penggunanya sampai saat ini bisa mencapai 2,4 miliar jiwa. Dan rata-rata untuk orang berselancar atau surfing di Facebook setiap harinya itu mencapai 50 menit per hari gitu. Jadi kebayangkan seberapa seringnya orang membuka platform media sosial ini. Facebook memimpin dalam hal pendapatan iklan bergambar dibanding semua sosial media lainnya. Bahkan di Amerika sendiri di tahun 2016, Facebook menyumbang 10,29 miliar dari semua pengeluaran iklan bergambar. Dan karena inilah banyak pebisnis, marketer, perusahaan itu melihat Facebook ini menjadi ladang potensial atau media sosial yang paling terpenting untuk mereka mengiklankan atau mempromosikan produk atau layanan mereka gitu. Nah, kita tahu kalau di Facebook kan apa ya, fiturnya tuh kan berupa page atau dinding akun gitu ya. Nah, di sini perusahaan juga membuat halamannya sendiri untuk share, memasang informasi tentang perusahaan atau produk mereka, brand mereka, foto mereka, kegiatan promosi atau acara yang dilakukan atau berita dan sebagainya tentang perusahaan tersebut. Nah, Facebook juga memungkinkan bahwa iklan itu dapat ditargetkan kepada suatu kelompok tertentu gitu. Misalkan karena Facebook juga punya data yang luas, gitu, data yang banyak tentang apa yang disukai oleh orang, masyarakat, atau minat mereka kemana, atau halaman yang mereka sering kunjungi. Jadi ini menciptakan logaritma data yang kompleks banyak dan itu sangat dimanfaatkan untuk para marketer gitu untuk menargetkan pasar mereka lebih tepat, lebih akurat kayak gitu. Nah, tapi di sisi manfaat tersebut concern mereka adalah banyak isu yang ditimbulkan terkait keamanan dan privasi individu kayak gitu. Nah, kalau kita menengok apa aja fitur Facebook yang bisa terintegrasi dengan marketing communication itu banyak banget. Salah satunya itu Facebook Ads yang yang sekarang saat ini juga udah digunakan oleh banyak perusahaan, bisnis ataupun usaha-usaha mikro yang menggunakannya gitu. Nah, selain itu ada fitur lain itu yang bisa dipakai adalah sponsor stories. Jadi cerita yang berbayar gitu ya. Terus ketiga itu more targeted ads yang tadi karena penggunaan data pengguna. Terus Facebook Live, siaran langsung, Facebook Marketing Page, Page Insight. Kalau Page Insight melihat fitur untuk pebisnis itu melihat bahwa seberapa banyak sih exposure yang mereka reach dari postingan mereka atau dari halaman mereka dan lain-lain gitu. Dan marketplace. Kalau marketplace ini suatu wadah, satu fitur tools di Facebook untuk mempertemukan yang menawarkan suatu barang seperti misalkan mobil, rumah, motor, handphone dan lain-lain kepada orang lain yang bisa juga mencarinya di marketplace gitu. Nah,
Kalau kita lihat di gambar itu banyak banget fitur-fitur baru yang udah ditawarin sama Facebook. Yang paling kiri itu jadi di postingan Facebooknya itu uh, orang bisa ikut main games. Jadi apa ya, playable posting gitu. Terus yang kedua itu story dan live, fitur live. Dan yang terakhir itu polling. Jadi mungkin kayak Instagram, karena Instagram juga memang apa, milik Facebook juga kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau ini terkait audience overview dari pengguna Facebook, itu kita bisa lihat bahwa number of people that Facebook reports can be reached with advertisement on Facebook itu mencapai 1,9 miliar orang gitu. Dari keseluruhan pengguna yang tadi 2,4, 1,95 miliarnya ter terekspos Facebook Ads itu dengan presentasi audiens female atau wanitanya sebesar 44% dan laki-lakinya 56%. Jadi mungkin balance ya gitu. Dan ini kita bisa lihat top Facebook pages yang kita bisa lihat kalau yang menawarkan apa namanya produk tuh ada Samsung dengan page likes-nya itu sampai 160 juta orang, followers-nya 160 juta orang juga. Terus ada Coca-Cola, ada McDonald's, dan lain-lain kayak gitu. Jadi memang sangat potensial ya Facebook. Sosial yang kedua adalah Twitter. Twitter ini menjadi media sosial jaringan microblogging di mana memungkinkan penggunanya mengirim atau menerima pesan teks yang disebut tweet. Kalau kita mau nge-tweet, biasanya tulisannya what's happening gitu kan. Gitu. Dan sampai sekarang pengguna yang sudah terdaftar di Twitter itu udah lebih dari 1,3 miliar orang, tapi yang aktif pengguna yang aktif hanya sekitar 340 juta. Namun mungkin sekarang Twitter tuh banyak banget dipakai untuk menyasar, apalagi generasi milenial sekarang tuh banyak banget yang muncul lagi di Twitter ya, kayak gitu. Nah, Twitter ini juga sama seperti Facebook sebelumnya. Twitter juga punya fitur namanya Twitter Ads. Nah, di sini kalau digambar sebelah kiri itu dia memperkenalkan the new website card. Jadi nanti pemasar ketika ingin mengiklankan produk atau layanan mereka di Twitter itu menggunakan ini. Ada tampilannya seperti ini di mana nantinya klik akun mereka itu bisa diklik dan langsung terintegrasi dengan websitenya mereka sendiri kayak gitu. Terus tampilannya kayak gini, ada website image, ada website title, dan read more button kalau misalkan user itu pengen mengetahui secara lebih lanjut informasi terkait produk atau layanan yang dipromosikan kayak gitu. Nah, kenapa marketers itu menggunakan Twitter? Yang pertama itu promote tweets in real time, karena kalau yang kita tahu bahwa Twitter ini menjadi salah satu media sosial yang menjadi wadah percakapan dalam waktu nyata gitu. Jadi apapun yang sedang trending di hari ini atau hari ini pasti akan menjadi trending topik atau bahan pembicaraan di Twitter dengan yang tadi hashtag, misalkan hashtag uses. Misalkan kemarin ada 11.11 itu pasti trending topiknya itu 11.11 atau apa lagi. Banyak hal. Jadi yang bisa di booming atau dimunculkan secara real time pembicaraan yang lagi hangat di publik gitu. Terus yang ketiga ada respond to customer complaints and inquiries. Jadi kalau misalkan ini lebih kepada perusahaan juga bisa tahu nih kalau misalkan ada komplain dari customer, misalkan ya misalkan ada provider gitu, salah satu provider yang tiba-tiba jaringannya lemot atau ada masalah, biasanya banyak penggunanya itu menghubungi customer service-nya lewat Twitter, mention si akun
provider tersebut kayak gitu. Terus yang keempat, retweeting important information, dan yang terakhir itu monitoring market, baik opportunity ataupun trade market. Nah, banyak nih juga di Twitter nih sekarang kalau viralnya itu terkait trade yang awalnya tuh pasti omongannya Twitter do your magic please gitu kayak gitu. Dan ini juga bisa dilihat bahwa misalkan ada yang bikin thread tentang apa ya, mempromosikan dagangan orang tuanya, dan itu berhasil gitu. Beberapa kasus ada yang berhasil dan banyak yang menjadi ladang penghasilan, dan karena hal inilah banyak banget opportunity yang bisa diambil dari pemasar melalui media sosial Twitter seperti itu. Nah, mungkin ini udah sempat disinggung sebelumnya bahwa kenapa Twitter ini menjadi alasan baik untuk para marketer mengiklankan atau mempromosikan produknya. Yang pertama, you pay for performance. Jadi, sesuai performance mereka itu adalah harganya gitu. Yang kedua, keyword targeting dan tweet engager targeting dan tailored audience itu mungkin udah sempat dibahas bahwa penargetan audiensnya itu memang bisa disesuaikan gitu. Dan low cost per click. Sosial yang ketiga adalah Instagram. Siapa sih yang nggak punya Instagram gitu? Nah, media sosial Instagram ini adalah media sosial yang pertumbuhannya sangat cepat. Instagram diyakini secara efisien meningkatkan exposure, pengenalan produk dengan cara yang kreatif, membangun identitas merek secara visual, serta terciptanya engagement khusus antara brand dan konsumen. Banyak ya. Jadi bahkan semua, misalkan perusahaan ataupun bisnis-bisnis baik kecil, menengah dan besar itu pasti dia punya akun Instagram gitu kan, untuk mempromosikan produknya. Dan Instagram ini bisa karena modelnya visual baik foto maupun video, makanya bisa dibilang sebagai portofolionya bisnis gitu. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana visualisasi dari produk atau merek itu secara di media sosialnya kayak gitu. Nah, sampai saat ini pengguna Instagram itu sudah mencapai 1 miliar user. Nah, fitur tidak kalah menarik, Instagram juga punya fitur Instagram Ads advertisement, di mana bisnis online itu bisa memposting video atau gambar mereka dan dipublikasikan di Instagram. Nah, yang ditawarkan adalah 8 marketing objektif yang bisa dicapai oleh bisnis online. Yang pertama itu brand awareness, kesadaran produk, karena yang ditampilkan adalah visualisasi dari mereknya tersebut, reach-nya bagaimana, traffic, engagement-nya, aplikasi installment-nya, video views-nya berapa, bisa dilihat lead generation dan conversion-nya. Jadi hal ini bisa dilihat bahwa Instagram punya banyak potensi bagi pemasar, dan media sosial ini tuh diyakini paling menarik untuk menjalankan integrated marketing communication oleh pemasar kayak gitu. Nah, bagaimana sih bisnis itu bisa masang Instagram Ads-nya itu? Nah, ini ada 6 cara. Yang pertama itu pebisnis harus punya Facebook business page atau account, karena kita tahu bahwa Instagram juga emang punyanya Facebook. Dan yang kedua itu baru dikaitkan link antara si Instagram account dan Facebook account yang tadi. Yang ketiga baru kita akan meng-create kampanye kita atau iklan kita. Dan kita juga bisa memilih target audience kita maunya kayak gimana. Misalkan produk kecantikan berarti biasanya wanita. Wanita mungkin buat remaja atau yang dewasa, atau mungkin seperti itu bisa dipilih. Terus kita juga bisa mengatur budget dan scheduling kita mau ditampilin kapan aja, atau dana atau anggaran yang kita punya itu berapa gitu bisa. Dan yang terakhir baru
memilih foto dan video yang mau diiklankan yang mana. Oke, kalau ini ada Instagram Audience Overview dari 1 miliar orang, 928 jutanya itu apa ya, can be reached with advertising on Instagram. Tuh, dan kita lihat juga bahwa persentase antara pengguna wanita dan pria juga nggak jauh beda. Jadi memang Instagram ini sangat potensial bagi marketers. Oke, kalau ini Instagram Business Account Benchmark, kita lihat bahwa rata-rata pertumbuhan per bulannya dari followers akun Instagram bisnis itu bisa sampai 2,5%. Jadi kayak memang menjanjikan gitu. Terus rata-rata number of main feed post per day itu 1,7 feed. Terus foto post as a percentage of all main feed post itu bisa 7-79% dan sebagainya. Ini bisa dilihat. Nah, media sosial selanjutnya ada Snapchat, Pinterest, dan LinkedIn. Kalau Snapchat kita tahu sebenarnya ini ide awal dari Instagram Stories ya, kalau misalkan sadar. Karena Snapchat ini aplikasi mix antara pesan dan konten publik. Dan pertumbuhannya Snapchat ini memang sangat cepat, cuma sekarang mungkin sudah lambat ya pertumbuhannya karena memang banyak banget orang beralih ke media sosial lain, misalkan Instagram, karena fitur mereka pun udah disediakan juga oleh Instagram gitu. Dan dulu Snapchat itu tumbuh cepat itu di kalangan millennials. Penggunanya itu mencapai 380 juta dan sampai sekarang masih ada. Peluang ini dimanfaatkan oleh marketer dengan membuat cerita atau stories melalui snaps mereka. Jadi namanya Snapchat. Tuh, nah ini ada contohnya mungkin di exhibit 15 strip 11. Itu dia melakukan satu brand, luxury brand Michael Kors. Jadi dia memasang stories di Snapchat, akun Snapchat mereka. Terus yang kedua ada Pinterest. Kalau misal Pinterest ini lebih ke discover banyak ide-ide foto atau tutorial gitu ya. Dari suatu misalkan kita mau lihat ide tentang makeover ruangan atau ide tentang cara bagaimana membuat buket bunga kayak gitu ada banyak banget di Pinterest disediakan. Jadi Pinterest itu adalah situs web atau aplikasi berbagi foto dengan tampilan pinboard. Jadi karena namanya Pinterest jadi pinboard. Jadi kita bisa ngepin atau nyimpan foto atau video yang kita suka. Pengguna dapat mengelola koleksi gambar mereka sesuai yang diinginkan. Dan marketer meyakini Pinterest merupakan media yang efektif untuk IMC, khususnya ketika target pasar mereka adalah wanita, karena 71% dari pengguna Pinterest itu adalah wanita. Penggunanya itu secara keseluruhan ada 320 juta pengguna, kayak gitu. Nah, kalau ini ada contohnya di exhibit 15 strip 12, itu ada airlines yang pakai Pinterest untuk sarana promosi mereka. Dan yang terakhir ada LinkedIn. Kalau LinkedIn ini biasanya audiensnya itu adalah para profesional karena mereka biasanya ini mempost portofolio diri mereka ini di LinkedIn kayak gitu. Nah, platform ini beda banget audiensnya sama jejaring sosial media yang lain. Udah ada lebih dari 660 juta user dan khususnya itu para profesional. Tuh. Nah, dalam kegiatan IMC, marketer juga sering menggunakan iklan banner di LinkedIn untuk menjangkau si para profesional atau yang para pengguna akun LinkedIn tersebut. Selanjutnya ada YouTube. YouTube ini adalah agregator konten yang menghosting konten informasi dan hiburan karena bentuknya visual melalui video interaktif, ya karena bentuknya video, dan marketer menggunakan platform atau YouTube ini
untuk mengunggah video produk mereka, atau sekedar banyak banget ya caranya sekarang marketer untuk menarik perhatian para konsumennya lewat video di YouTube. Bahkan ada sekarang itu yang 360 derajat ya. Iklan 360 derajat yang ditampilkan di YouTube gitu. Semakin hari semakin inovatif gitu. Nah, YouTube ini punya hingga 2 miliar user. Dan rata-rata orang mengakses YouTube untuk satu harinya itu bisa 1 miliar jam per hari selama satu hari itu secara seluruh dunia. Jadi mungkin saat ini pun kita habis nonton YouTube, nontonin ini gitu kan. Nah, YouTube itu sangat sekali efektif bagi marketer sebagai media periklanan platform dan media perikanan atau platform pencarian. YouTube juga mempunyai bintang atau vloggers mereka yang biasanya itu dibayar ya. Karena biasanya kalau misal banyak banget sekarang orang influencer menggunakan YouTube ini sebagai salah satu ladang mencari nafkah mereka juga gitu. Nah, biasanya mereka bisa mempengaruhi si vlogger sama YouTubers ini bisa mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian para audiens mereka. Jadi kalau misalkan biasanya Arif Muhammad itu lagi sekarang dia banyak banget cerita tentang lahiran anaknya. Jadi satu dan dua YouTube konten mereka juga mengincludekan endorse dari misalkan kereta bayi kayak gitu, itu juga dimasukkan kayak gitu. Nah, aspek potensial ini dimiliki YouTube sebagai meningkatkan exposure yang paling luas gitu. Bahkan melampaui TV sekalipun, karena sekarang bahkan orang lebih tertarik nonton YouTube daripada TV kayak gitu. Di kanan ini ada salah satu contoh YouTube advertising. Ada salah satu merek susu Milk Life. Ini gambarnya kayak gitu. Dan misalkan cara lain yang biasa diambil oleh marketer untuk Facebook ini pemasangan iklan di setiap video yang ada di YouTube. Jadi misalkan diselingi beberapa iklan berbayar kayak gitu, baik berupa video ataupun hanya banner di bawah video itu beberapa cara yang diambil marketer untuk mempromosikan iklannya di YouTube. Dan hal ini bisa terbilang sangat efektif. Oh, jadi ini adalah salah satu media sosial yang saat ini sangat viral di semua kalangan, karena kontennya ini bisa berupa macam-macam, dan hal ini juga media sosial ini sekarang mulai dilihat oleh para marketer untuk mengiklankan produk mereka, karena melihat keterpaparan dari media sosial ini sangat luas sekarang, yaitu TikTok. Siapa sih yang sekarang bahkan TikTok itu lebih informatif, nggak cuma mungkin dulu sebelum kayak sekarang, TikTok juga mungkin dilihat bahwa banyak orang yang pakai itu buat konten main-main atau yang sembarangan kayak gitu. Tapi sekarang lebih semakin ke sini, apalagi ketika pandemi yang membatasi orang itu beraktivitas di luar, orang juga biasanya pakai gadget sekarang, dan orang-orang memanfaatkan platform TikTok ini untuk banyak hal jadinya gitu. Nggak cuman hanya untuk hiburan, tetapi juga banyak banget kegiatan lain yang informatif kayak gitu, yang bisa di-share lewat TikTok. Sampai saat ini total ini Januari 2020 pengguna TikTok itu mencapai 800 juta user. Cuman kalau untuk sekarang belum tahu untuk sampai November ini. Nah, ini ada beberapa
iklan yang dipasang oleh marketer di TikTok, kalau misalkan kalian sadar bahwa setiap kita buka aplikasi, sebelum masuk ke video TikTok, di beranda itu pasti ada iklannya dulu, kayak gitu. Dan ini beberapa contoh iklan yang dipasang marketer, ada dari Smartfriend, Lazada, ataupun Gillette, kayak gitu. Dan sekarang TikTok ini menjadi salah satu media untuk mengiklankan produk mereka. Misalkan kemarin Shopee banyak banget FYP atau for your page itu hashtagnya yang viral, untuk memberitahu tentang fitur goyang Shopee atau tentang 11.11 Harbolnas kemarin, kayak gitu. Jadi keterpaparannya sangat tinggi sekarang TikTok ini. Oke, selanjutnya ada yang terakhir additional sosial media tambahan. Ini ada Periscope. Jadi Periscope ini adalah streaming app baru yang sedang berkembang saat ini, dan marketer menggunakan Periscope ini dalam berbagai macam cara. Misalkan Nissan, perusahaan mobil, melakukan penyiaran langsung dalam peluncuran salah satu mobilnya di tahun 2016 lalu, Maxima. Dan Taco Bell mengadakan konferensi pers secara langsung juga tentang konferensi pers tentang item menu sarapan baru mereka, kayak gitu. Dan sebenarnya banyak banget sosial media di zaman sekarang yang udah established, banyak banget dan yang digunakan, tapi memang ada beberapa sosial media yang menjadi raksasa atau menguasai pasar karena karena keterjangkauan mereka yang sangat luas itu tadi, dan ini sangat sekali berpotensi untuk melakukan integrated marketing communication activities bagi pemasar atau perusahaan yang ingin mengiklankan produk-produk mereka. Banyak banget sosial media yang ada, misalkan WhatsApp, WeChat, SoundCloud, ini ada Keyzone, ada Line, ada Reddit, ada Telegram, ada Sina Weibo, ada QQ, ada Discord, dan masih banyak lainnya sosial media di seluruh dunia. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Ahnaf, dan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang podcast, media yang sedang digandrungi anak muda karena keluasannya dalam menyampaikan ide-ide. Karena digandrungi anak muda, banyak orang yang kesana, bagi marketer ini adalah peluang yang bagus untuk ngiklan. Nah, podcast sendiri itu awalnya ada dari iPod, makanya namanya podcast. Dulu tuh zamannya awal-awal keluar itu cuma eksklusif dalam produknya Apple doang. Tapi sekarang seiring jalannya waktu, format itu digandrungi dan jadi bisa dikonsumsi oleh siapapun, termasuk yang punya Android atau nggak punya HP sekalipun. Di desktop kita bisa lihat di YouTube banyak banget podcast berkeliaran. Nah, karena kita mau iklan di podcast, kita harus pertimbangin dulu plus minusnya apa. Yang pertama, ini tuh platform yang sedang hype dan atraktif, sehingga banyak orang akan berkumpul di sini. Dan karena banyak orang berkumpul di sini, enak dibuat iklan. Tapinya nih, sulit buat menghitung jumlah pendengar podcast. Karena awal-awalnya sih yang nggak ada ukuran pasti untuk pendengar podcast. Karena tinggal di-download begitu aja di format-format kalau misalnya di iPod dulu. Setahu saya begitu ya. Tapi kalau sekarang kan kita kadang-kadang lihat di YouTube atau dengerinnya di Spotify, sehingga bisa diukur nih berapa orang yang nonton atau dengerin podcast tersebut. Sehingga buat ngitung orangnya jadi lebih mudah. Nah, karena udah bisa dihitung, jadi kalau misalnya ngiklan di podcast itu pakai satuannya CPM atau cost per mile. Jadi kita tuh bayarnya per 1.000 penonton bakal dibayar terus. Jadi kalau misalnya udah 1.000 penonton, kita bayar $30 atau $15. Nah, tarifnya ini sebenarnya yang jadi masalah. Kalau misalnya kita dibanding-bandingin sama iklan di platform lain kayak TV, kabel, atau kayak YouTube, itu tuh cost per mile-nya podcast mahal banget. Bahkan buat iklan yang 10 detik aja dia harus bayar $15. Sementara di internet atau di YouTube itu tuh bisa kurang dari itu. Kalau nggak salah cuma sekitar $10 atau kurang deh. Nah, makanya podcast itu media yang risky buat ngiklan.
Sebelum adanya podcast, internet udah digandrungin, dibanjirin duluan sama yang namanya RSS dan blog. Kalau blog kan mungkin udah pada apal ya, karena dulu mungkin pas lagi zaman SD akhir, kelas 5, kelas 6, atau SMP, kita banyak banget iniin blog, banyak banget buka blog. Nah, tapi akhir-akhir ini juga banyak blog dalam bentuk Tumblr. Tumblr tuh sebenarnya blog juga, karena kita isi sendiri, dan kalau misalnya Tumblr tuh kan urutannya dari post yang terbaru sampai post yang paling lama ya. Nah, sistem blog tuh kayak gitu, makanya Tumblr dikategorikan sebagai blog. Nah, tapi RSS mungkin kita nggak sefamiliar itu. RSS tuh apa sih? Walaupun nggak familiar, tapi kan paling nggak kita pernah lihat logo yang di atas tulisan RSS itu tuh, yang warna oranye, yang kayak sinyal wifi. Nah, itu tuh sebenarnya buat ngasih notif ke gadget kita bahwa ada artikel baru di website tersebut. Kalau sekarang tuh, nih di HP nenek saya sih, di Google Chrome-nya sering ada notif RSS gitu. Isinya kayak ya berita-berita nggak mutu dari Google deh, atau dari UC Browser deh. UC Browser kan terkenal banget tuh sama berita-berita yang ya nggak bermutu lah pokoknya. Tapi itu tuh salah satu contoh RSS. Dan bisa jadi media iklan juga buat marketer. Nah, Verizon udah pakai RSS buat bikin iklan. Nah, buat iklan di blog ini agak beda ya mungkin dari RSS. Kan kalau misalnya RSS kita cuma ngelampirin website aja, ngasih notif aja. Tapi kalau blog kan kita harus bikin konten. Nah, blog dengan udah banyaknya dengan blog kan udah banyak banget di dunia ini, ada 295 juta malah blog yang aktif di dunia ini di US doang. Nah, kelebihannya adalah cost-nya yang murah, terus audiensnya banyak, terus buat formatnya sih bisa pay per click atau bisa pakai banner yang gambar itu loh, gambarnya ntar dipajang di blognya. Dan tapi kekurangannya adalah banyaknya penipuan kalau misalnya kita iklan di blog, dan ada ethical issue-nya juga, karena kan yang namanya influencer bisa aja dia bikin ya dibuat-buat lah reviewnya, yang penting produknya laku. Makanya itu jadi suatu pertimbangan tersendiri buat ngiklan di blog. Masuk ke media modern, kita bakal bahas VR, AR, dan QR Code. Kalau misalnya VR kan mungkin kita udah akrab sama gamenya apa tuh, yang ada yang ya pokoknya yang kita pakai kacamata terus pakai ada game musiknya gitulah. Nah, itu salah satu contoh VR. Kalau AR itu augmented reality, kita kalau misalnya di HP sih, misalnya kita buka kamera terus nyorot apa yang ada di depan kita, terus ntar gambarnya ngikutin gitu, kayak Pokemon Go itu sebenarnya bisa jadi AR juga. Nah, sementara kalau QR code mungkin kita lebih familiar lagi, kita tinggal nge-scan aja buat bayar GoPay di apa tuh di kafe ada tuh yang pakai GoPay, yang makanan-makanan Jepang gitu. Ya pokoknya itulah yang ada bento-bento. Nah, ketiga yang ini adalah media modern yang bisa dipakai buat iklan juga. Kalau misalnya kita ngomongin VR atau AR, itu tuh salah satu contoh yang bagus ngiklannya adalah Yelp. Yelp itu kayak Traveloka, cuman di Amerika dia basisnya. Kalau misalnya Yelp tuh isinya kayak jalanan-jalanan di San Francisco. Ntar kita nge-scan jalannya pakai kamera kita, terus ntar tuh muncul gitu ada lokasi apa aja yang bisa kita kunjungin di sekitar situ. Nah, iklannya gimana? Buat sama kayak Google. Kalau Google ngiklan itu pasti produk kita ada di paling atas di page Google. Nah, sama Yelp juga bisa kayaknya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi nge-scan jalan nih, jadi ntar restoran kita atau tempat museum kita atau apa gitulah yang jadi tempat kita itu tuh ditempatin di paling atas. Nah, kalau QR code itu intinya scan to do anything. Tapi walaupun QR code di Indonesia lagi digandrungin ini di tingkat global ini mulai tergusur sama yang namanya NFC. NFC itu tinggal ngedeketin HP-nya ke tempat tertentu, misalnya ada alat tertentunya gitu. Jadi ntar HP-nya otomatis bakal ngedetect dan ngebuka page yang dimaksud. Setelah kita bahas media sosial apa aja yang bisa kita pakai, kita akan bahas tentang kegiatan yang bisa kita lakuin di media sosial atau di internet. Yang pertama adalah sales promotion. Buat sales promotion, internet tuh sangat berguna loh. Karena di Amerika sendiri aja udah 57,5% internet user
yang pakai digital kupon. Itu tuh buat di tahun berapa ya? 2015 kalau nggak salah. Ada di buku. Nah, karena tahun 2015 aja udah segitu. Berarti sekarang wah makin-makin dong. Karena bisa kita lihat di Indonesia kan kita aja bisa jadi apal kode-kode voucher Grab yang atau kode-kode voucher Gojek. Itu tuh salah satu bukti bahwa sales promotion di internet benar-benar berjalan. Nah, selain sales promotion, personal selling juga bisa dilakuin loh dan efektif banget kalau misalnya lewat internet. Salah satu yang digunakan dalam personal selling adalah email misalnya. Itu kan email kita kadang-kadang eh, suka dapat email isinya diskon atau isinya ajakan buat trial. Kayak Zoom tuh lagi sering banget dia trial atau tutorial cara pakai Zoom yang baik dan benar. Itu tuh sering banget. Nah, selain selling, stimulate trial kayak yang dilakuin sama Zoom juga bagus banget. Itu bisa banget dilakuin melalui internet. Dan personal selling melalui internet juga bisa dilakukan dengan cara improve one-on-one relationship. Kayak misalnya, sebenarnya kalau misalnya personal sih kita mungkin jarang ya di umur segini mungkin kita jarang ya dapat email yang bersifat personal dari orang gitu. Cuman kalau misalnya kita lihat ke dulu sales sales mobilnya siapa gitu. Nah, dia tuh kalau misalnya ada yang pembeli mobil, dia tuh disuratin gimana perkembangan, gimana enak nggak mobilnya atau ada keluhan nggak. Jadi itu tuh jadi personal sharing tersendiri. Public relation juga bisa dilakuin dari internet. Kita tuh lumrah banget sama public relation di internet. Karena iklan di media sosial atau post-post sosmed itu tuh salah satu cara buat naikin image-nya si perusahaan. Gimana caranya supaya perusahaan bisa nampilin image yang bagus. Misal kayak perusahaan yang soal Kompas kemarin tuh, Gojek ya kalau nggak salah, Gojek sama Kaf. Itu kan dia pakai media sosial buat nonjolin image mereka. Sehingga public relation-nya mereka itu mainly jalan dari internet situ. Nah, yang terakhir, di internet juga kita bisa direct marketing. Direct marketing itu apa? Marketing yang langsung ngejualin produk. Bisa dilakuin melalui DM, infomersial, dan di e-commerce. Pada bagian nomor 3 ini kita akan membahas mengenai IMC proses di mobile. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mobile. Mobile bedanya apa sih sama internet yang tadi udah kita bahas? Kalau internet itu kita generalisasi dengan desktop atau komputer. Kalau mobile itu yang gadget di HP. Nah, internet kan kayaknya barusan dijelasin udah bagus banget, udah paling advance. Ternyata kalau dibandingin sama mobile, nggak ada apa-apanya. Serius. Statistik menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai 2019 itu mobile trennya selalu naik. Dan digital ad spending juga naik dari situ. Karena orang-orang yang pakai semakin banyak. Main game, belanja, interaksi sosial, itu tuh bisa dilakuin semua dari mobile. Sehingga orang yang asalnya rely sama desktop, itu tuh perlahan-lahan shifting ke mobile. Dan marketer juga ngikutin tren tersebut. Dari 2013 sampai 2019, berdasarkan statistik, itu mobile ad spending semakin naik. Bahkan percentage change-nya di tahun 2013 tuh sampai 120%. Makin kesini sih percentage change-nya makin kecil, cuman spending-nya makin gede. Nah, oleh karena itu, mobile punya kekuatan yang diprediksi sangat besar sekali di masa depan. Dan marketing harus bisa memanfaatkan hal tersebut. Oke, jadi kita membahas mengenai role of mobile in the IMC process. Jadi kita kan tahu bahwa sekarang marketing influencer itu dapat menjangkau konsumennya itu melalui handphone gitu kan, dengan mengakses media-media sosial yang sudah ada gitu, yang sudah berkembang baik di masyarakat seperti kayak Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Terus juga penggunaan native ads di smartphone atau di tablet juga cukup efektif dan terus meningkat setiap setiap tahunnya gitu loh. Jadi yang mungkin tadinya kita yang memakai hanya anak-anak milenial gitu kan, tapi sekarang
yang memakai dari smartphone ini, yang menggunakan media sosial ini ternyata sudah semua kalangan gitu loh, dari anak-anak yang misalkan anak SD atau apa anak TK gitu kan, sekarang kita lihat kan di TikTok tuh banyak banget gitu loh anak-anak kecil yang ternyata mereka tuh sudah mahir gitu menggunakan media sosial gitu. Nah, terus di sini juga ternyata pertama ini ada industri otomotif gitu. Nah, ternyata industri otomotif ini sebagai inovator yang menemukan bahwa pemasaran melalui media telepon genggam gitu lebih efektif, dan dari industri otomotif ini mereka memimpin di semua industri global dalam video iklan spanduk seluler. Jadi di sini mereka apa ya, sebagai inovator yang menemukan bahwa pemasaran ini sebagai pemasaran mengenai media sosial ini sebagai sarana yang lebih efektif dan apa ya, bisa menyasar konsumennya dengan baik gitu. Nah, sebuah studi oleh Ford Direct menunjukkan nih bahwa 81% pembeli mobil itu menggunakan ponsel mereka gitu, menggunakan smartphone mereka untuk meneliti berbagai mobil. Jadi kan kita di Google kan bisa searching kan, misalkan mobil ini, misalkan spesifikasinya seperti apa sih, lalu harganya tuh sebenarnya berapa gitu. Jadi mereka tuh bisa membandingkan harga yang ada di Google dengan harga yang misalkan terjadi yang ada di showroom tuh berapa gitu. Jadi mereka tuh cenderung tuh lebih cerdas gitu loh, karena mereka tahu sebenarnya harga pasarannya itu berapa sih gitu kan. Lalu juga di sini dengan adanya apa ya, marketing menggunakan media sosial ini kan, kalau misalkan semakin canggih atau kita bisa menggunakannya dengan baik, tepat sasaran, pastinya nantinya kalau apa in the long run gitu kan, pasti biayanya itu akan meningkat gitu yang dikeluarkan, mengingat media sosial juga terus bertambah gitu kan. Misalkan sekarang tuh dulu kan cuma ada Facebook gitu, Twitter yang emang apa yang emang kita pakai. Tapi sekarang tuh udah ada Instagram, udah ada TikTok. Jadi kan sarananya itu makin banyak. Maka apa si marketer itu harus tahu nih dia tuh menargetkannya tuh gimana gitu. Nah, selanjutnya itu ada Burger King. Jadi pasti kita semua tahu gitu kan bahwa Burger King itu kan dia punya Instagram. Jadi di Instagram itu mereka membagikan kuponnya gitu. Jadi mereka memposting kupon mereka apa potongan harga itu, dan terus nanti kita sebagai pelanggan itu apa hanya menunjukkan dari misalnya kupon tersebut kita akan mendapatkan potongan harga gitu. Maksudnya itu kan sarana yang maksudnya efektif banget gitu kan buat kita tuh cuman harus search dari Burger King, bahkan kita tidak diwajibkan untuk memfollow-nya gitu. Jadi kita bisa menggunakan dengan bebas gitu asal kita menunjukkan kupon tersebut gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelemahan dari mobile itu sendiri. Nah, jadi marketer itu harus tahu nih, ada 4 yang harus mereka perhatikan gitu dalam menggunakan mobile sebagai sarana pemasaran mereka. Yang pertama itu ada creative challenge. Nah, yang dimana karena si marketer ini menggunakan apa, menyampaikan informasinya itu melalui telepon genggam, yang mana ukuran layarnya itu lebih kecil kan ketimbang mereka itu menyampaikan pesannya di mana tuh namanya, di spanduk, di banner gitu kan. Jadi mereka tuh harus tahu informasi apa sih yang misalkan singkat, padat, jelas, tapi itu konsumennya tuh tahu maksud dari marketernya gitu. Jadi mereka harus menciptakan tulisan-tulisan yang sekreatif mungkin dan yang seefektif mungkin gitu loh. Jadi agar konsumennya mereka tuh paham apa maksud mereka gitu. Nah, yang kedua itu ada time. Di sini dikatakan bahwa karena sifatnya itu mobile, jadi kebanyakan orang tuh kan yang menggunakan HP itu sambil mereka jalan atau sambil mereka naik kendaraan umum gitu kan. Jadi kan informasinya itu sebenarnya tuh hanya sekilas gitu yang mereka dapatkan. Tapi di sini dikatakan bahwa perhatian yang diberikan mereka itu kan cenderung lebih kecil gitu, dan membatasi dari kemampuan pesan gitu. Jadi yang misalkan pesannya itu sebenarnya banyak, tapi di sini dari konsumen itu hanya tak uh, karena istilahnya tuh karena keterbatasan waktu gitulah. Jadi mereka hanya kemampuan pesan yang tadinya misalkan luas, tapi mereka hanya menangkap dari sebagian kecilnya gitu. Nah, yang ketiga itu ada sharing. Jadi di sini dikatakan bahwa pengguna seluler itu tidak suka membagikan apa yang mereka lihat. Jadi mereka cenderung mengkeep
dengan sendiri apa yang mereka lihat gitu kan. Nah, sebenarnya kan tujuan dari marketer itu atau pengiklan itu kan bagaimana mereka dapat mendapatkan umpan balik itu dari si pemelihat pesan atau si pemelihat iklan gitu kan. Tapi di sini dengan adanya keterbatasan dari konsumen sendiri ini karena mereka cenderung untuk mengkeep sendiri apa yang mereka lihat gitu. Terus yang ketiga itu ada reach. Nah, di reach ini meskipun telepon seluler ini sudah pasti diadopsi oleh kaum milenial, tapi segmen lain itu tidak terpikat dengan media ini gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa generasi X itu cenderung tidak menyukai seluler dibandingkan dengan generasi milenial gitu. Nah, terus juga baby boomer juga tampaknya tidak terpikat nih dengan media ini gitu. Jadi sebenarnya pemasar itu harus tahu nih sebenarnya target mereka tuh siapa gitu. Dan pemilihan media sosial juga harus dicocokkan dengan target mereka gitu agar tidak salah sasaran. Jadi ketika mereka udah melakukan di media sosial jor-joran gitu kan, tapi ternyata salah gitu kan, sayang banget gitu biayanya gitu sih. Pada bagian nomor 4 kita akan membahas tentang internet metrics. Oke, jadi metrik internet itu mengacu pada sejumlah aspek internet yang dapat diukur atau disajikan dalam format statistik, termasuk laporan dan proyeksi pendapatan industri periklanan online, tren tentang preferensi pengguna situs web, atau statistik lain tentang ekonomi internet. Ya, jadi biasanya perusahaan itu mengukur keefektifan media digital dan sosial itu menggunakan berbagai metode yang sebagian besar dilakukan secara digital atau elektronik gitu. Nah, seperti yang akan kita lihat pada sejumlah perusahaan itu menyediakan ukuran internet sebagai bagian dari paket. Jadi mereka itu memberikan informasi dan mengukur audiens mereka itu bisa dari segi demografi, psikografis, atau yang lain-lain gitu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai langkah yang digunakan untuk menentukan keefektifan sebuah situs web. Jadi di sini ada audience measure dan measures of effectiveness. Jadi di sini kita melihat mengukur audiens mengukur audiens dan mengukur tingkat keefektifannya. Terus gini, jadi dalam upaya untuk menanggapi kritik terhadap metrik audiens yang digunakan serta untuk menstandarisasi seberapa ukuran yang digunakan untuk mengukur keefektifan internet itu, ada yang namanya Interactive Advertising Bureau gitu atau IAB. Nah, di sini tuh dimaksudkan bahwa kelompok perdagangan terbesar yang mana yang paling berpengaruh gitu. Nah, terus di sini juga mereka dari IAB itu pakar industri itu percaya bahwa penerapan pedoman ini bersama dengan audit yang objektif akan membuat internet itu menjadi media yang lebih menarik dan banyak dari mereka yang beriklan itu juga menggunakan cara-cara ini. Salah satunya itu cara tradisional measure gitu. Nah, di sini ada dua kan, ada internet specific measure sama ada traditional measure. Jadi internet specific measure itu salah satu keuntungan yang dirasakan dari internet adalah kemampuan perusahaan untuk mengukur keefektifan komersial sebagian karena kemampuannya untuk mengukur aktivitas dalam waktu nyata gitu. Lalu yang kedua ada traditional measure. Ini ada 5. Yang pertama itu ada recall and retention. Jadi maksudnya itu sejumlah perusahaan itu menggunakan ukuran tradisional dan retensi untuk menguji iklan internet mereka. Jadi langkah-langkah tersebut sama yang telah digunakan untuk menguji iklan online gitu. Lalu yang kedua itu ada survei. Jadi riset survei ini dilakukan secara online melalui metode tradisional, terus juga digunakan untuk menentukan segala sesuatu mulai dari situs hingga sikap konsumen itu terhadap situs tersebut gitu. Jadi di sini juga dikatakan keluhan-keluhan yang lain-lain gitu. Lalu yang ketiga ada sales. Jadi di sini untuk pemasar e-commerce gitu, indikator utama efektivitas adalah volume penjualan. Jadi di sini dilihat bahwa volume penjualannya itu seperti apa, naik atau enggak gitu.
Lalu selanjutnya itu ada tracking. Tracking itu perusahaan itu sekarang menawarkan ukuran pelancakan yang lebih tradisional seperti kesadaran merek, ingatan akan iklan gitu, dan asosiasi pesan. Lalu yang terakhir itu ada ROI, yaitu sebuah studi yang dilakukan oleh kayak MySpace gitu untuk mengukur ROI dari penjualan online mereka gitu. Yang mana dari MySpace ini dihasilkan oleh kampanye sekitar $1 juta. Jadi di sini apakah penggunaan dari media internet ini cukup efektif untuk mengukur return on investment mereka gitu. Berarti kayak tingkat pengembalian dari yang mereka keluarkan itu apakah sebanding ataukah apakah tidak ada pengembalian kayak gitu. Oke, jadi selain matrik yang tadi telah saya sebutkan, ada banyak metode yang disarankan untuk mengukur efektivitas media sosial. Di sini ada 8, mungkin saya hanya akan skimming aja. Yang pertama itu ada blogs. Terus kita bisa melihat brand awareness kita dari berapa banyak orang yang visit atau berapa banyak orang yang mengunjungi secara berulang gitu. Lalu yang kedua itu ada microblogging atau di sini contohnya Twitter. Kita bisa melihat number of tweets about the brand, lalu number of followersnya. Lalu yang ketiga ada co-creation, dihitung dari number of visit. Yang keempat ada social bookmarking, dihitung dari number of text. Yang kelima itu ada forum dan discussion boards, lalu itu bisa diukur dengan number of page views. Lalu ada produk reviews, contohnya itu ada Amazon, ada social networks, contohnya itu bisa Facebook, LinkedIn, jadi dilihat number of member atau fansnya. Lalu yang terakhir itu ada video dan foto sharing, contohnya itu ada Flickr sama YouTube dan Instagram gitu. Jadi bisa dilihat dari berapa banyak orang yang melihat video atau like dari postingan foto tersebut. Pembahasan terakhir yang kelima, kita membahas tentang kelebihan serta kekurangan dari internet, digital, dan sosial media. Oke, selanjutnya kelebihan dari penggunaan internet dan digital sosial media. Yang pertama itu ada target market. Jadi di mana keuntungan utama dari internet dan media digital ini adalah kemampuan untuk menargetkan kelompok individu yang sangat spesifik dengan cakupan yang seminimum mungkin gitu. Jadi di sini marketer itu jadi mudah gitu loh untuk menargetkan mana konsumen mereka. Misalkan konsumen mereka itu lebih mengakses media sosial tuh yang mana gitu. Jadi di sini ditujukan bahwa agar si marketer itu bisa tepat sasaran gitu dalam menentukan target market mereka. Nah, yang kedua itu adalah message tailoring. Di sini diketahui bahwa hasil dari penargetan yang tepat tadi, pesannya itu dapat dirancang untuk menarik kebutuhan serta keinginan yang spesifik dari para target market gitu, yang sebagian besar berasal dari pelacakan dari perilaku konsumen itu. Nah, kemampuan interaktif di media sosial itu juga memungkinkan untuk melakukan pemasaran satu ke satu dengan peningkatan kesuksesan baik di bisnis dan di pasar konsumen. Lalu yang ketiga itu ada interactive capabilities. Di situ dikatakan bahwa karena media sosial ini kan cukup interaktif gitu kan, bisa menghubungkan satu orang dengan orang lain gitu kan, bahkan yang jauh itu bisa didekatkan gitu kan. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka memberikan potensi yang kuat untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan serta umpan balik yang hampir langsung bagi pembeli dan penjual gitu. Jadi dampak yang dilihat itu bisa cepat gitu kan. Lalu yang keempat itu ada akses informasi. Mungkin keuntungan terbesar dari internet itu adalah salah satunya ini kan, information access-nya itu mudah gitu. Jadi si marketer itu bisa tahu sebenarnya sekarang itu yang lagi happening tuh apa gitu. Terus juga pengguna internet ini dapat menemukan banyak sekali informasi tentang semua topik yang mereka pilih hanya dengan melakukan pencarian gitu. Jadi misalkan di Google kita nyari tentang misalkan rumah unik gitu, pasti kita kan langsung tuh banyak referensi yang bisa kita baca atau bisa kita lihat gitu. Selanjutnya itu adalah sales potensial. Di sini dikatakan bahwa
angka penjualan yang dihasilkan salah satunya untuk perusahaan terbesar gitulah Amazon menunjukkan angka penjualan yang luar biasa, yaitu dihasilkan dari segmen bisnis to bisnis dan konsumen. Jadi di sini bisa dilihat gitu loh. Jadi mereka bisa tadi sebelumnya juga bisa dijelaskan bahwa tracking gitu kan. Jadi di sini dari penggunaan media sosial ini atau sarana yang digunakan untuk periklanan ini, jika tepat maka mereka bisa mengukur sales potensial mereka gitu, penjualan yang potensial mereka itu seberapa banyak gitu kan. Lalu yang terakhir itu ada yang keenam itu ada creativity. Di situ dikatakan bahwa situs yang dirancang secara efektif ini secara kreatif ini dapat meningkatkan citra dari perusahaan, dan kalau misalkan citranya tersebut sudah baik, maka dari konsumennya itu kan akan terus menerus itu melakukan kunjungan yang berulang gitu loh. Jadi meningkatkan awareness juga. Jadi jadi brand trust-nya itu udah ada di masyarakat. Jadi mudah, jadi kayak kalau udah kayak gitu udah gampang deh untuk menarik perhatian dari masyarakat gitu, karena udah ada trust tadi. Selanjutnya, kelebihan dari internet itu yang ketujuh adalah exposure, di mana untuk banyak perusahaan kecil dengan anggaran mereka yang terbatas, World Wide Web ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan exposure ke pelanggan potensial yang di masa lalu tidak mungkin. Jadi mereka itu bisa menjangkau dari target konsumennya mereka. Yang kedelapan itu adalah speed atau kecepatan. Bagi mereka yang meminta informasi tentang perusahaan, produknya, dan atau penawaran layanannya, internet adalah cara tercepat untuk memperoleh dan menyediakan informasi ini. Situs yang dirancang dengan baik menjaga informasi ini tetap mutakhir, dan pencarian ini memungkinkan sumber yang bertambah gitu. Kita tahulah bahwa internet itu apa-apa cepat kita dalam mendapatkan informasi gitu. Selanjutnya itu complement to IMC. Di sini dikatakan bahwa internet dan media digital itu melengkapi dan dilengkapi dengan media IMC lainnya. Dengan demikian, mereka berfungsi sebagai penghubung penting dalam proses integratif. Pemasar memahami bahwa media tersebut didukung oleh media yang tradisional gitu. Jadi adanya support atau saling melengkapi satu sama lain. Nah, yang terakhir itu ada timeliness, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan cepat dan saat ini menawarkan keuntungan yang tidak dapat ditandingi oleh media lain. Jadi dengan menggunakan media sosial dan smartphone saat ini, perusahaan itu dapat membuat konsumen tetap up to date hampir semua hal, misalnya dengan memikirkan produk apa yang sekarang lagi booming atau produk mana yang sekarang lagi banyak dibicarakan oleh masyarakat, seperti itu. Oke, jadi setelah tadi ada kelebihannya, di sini juga ada pasti kelemahan. Yang pertama itu adalah masalah pengukuran. Jadi salah satu kelemahan terbesar dari internet itu adalah kurangnya keandalan nomor penelitian yang dihasilkan. Jadi jika kita melakukan tinjauan singkat, pasti banyak nih munculnya variasi. Nah, dengan variasi yang banyak tersebut itu memungkinkan kurangnya validitas dan reliabilitas yang serius. Lalu yang kedua itu adalah clutter. Clutter di sini ditunjukkan bahwa saat jumlah iklan bertambah, kemungkinan iklan seseorang dapat diperhatikan itu cenderung menurun. Nah, hasilnya adalah beberapa iklan yang mungkin tidak diperhatikan. Contohnya itu adalah spanduk. Nah, dikatakan bahwa spanduk itu telah kehilangan keefektifannya dalam menyampaikan pesan, karena orang-orang udah cenderung kayak mungkin udah jenuh, atau mungkin sarana tersebut sudah tidak diperhatikan lagi gitu. Selanjutnya adalah potensi penipuan gitu. Nah, pengumpulan data tanpa sepengetahuan konsumen, peretasan, dan pencurian kartu kredit itu sebagai potensi penipuan. Bahkan dari pusat pendidikan media itu telah menyebutkan web sebagai jaringan penipuan, karena seiring dengan banyaknya informasi-informasi penipuan di web gitu. Nah, keempat itu ada privacy, yaitu pengumpulan data pribadi yang kemudian diberikan kepada pemasar terkadang tanpa sepengetahuan dari pengguna. Nah, ini kan kita tahulah bahwa misalkan kayak Tokopedia gitu, kemarin beritanya mereka ternyata menjual data dari konsumennya kepada pihak lain. Nah, sebenarnya kan itu melanggar privacy, atau sebenarnya itu kan sebagai suatu kejahatan. Nah, terakhir itu adalah
irritation gitu. Irritation ini jadi ketidakpuasan konsumen dengan clutter, spam email, serta pop-up dan pop under gitu. Artinya kalau kita baca artikel kan pasti sering itu muncul pop-up yang menutupi artikel. Nah itu kan sebagian konsumen itu kan merasa jengkel lah dengan hal tersebut gitu. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami memohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, boleh didiskusikan terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.